Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk bisa kembali berjumpa di siang hari ini untuk melanjutkan pembahasan terkait mengupas kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita sampai di Surah Al-Baqarah ayat 26. Di pertemuan sebelumnya sampai di 25. Baik, tanpa menunggu lagi kita langsung saja kita lanjutkan untuk pembahasan kita di siang hari ini, yaitu sampai di surah Al-Baqarah ayat 26. Nah, kata-kata pelik yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 26 yaitu ada di sini ya. Nah, yaitu pada lafaz ayyau riba. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini huruf dhatnya ini tidak ada sifat qalqalah. Maka jangan dipantulkan. Sebab memang itu yang sering terjadi ketika orang membaca kemudian bertemu dengan huruf dhad. Maka dia pantulkan ayyadriba. Nah, maka ini kurang sesuai sebab huruf dhad itu tidak punya qalqalah. Maka rapatkan huruf dhad itu sisi lidah berada di geraham atas ya. Boleh kanan, boleh kiri. Nah, maka rapatkan di situ. Nah, jangan ada selanya. Nanti takutnya bisa memantul atau bisa muncul sifat yang lain, yaitu salah satunya sifat sofir. Padahal dia tidak punya sifat as-sofir. Maka yang benar adalah ayyau, au, il, u, ayyau, riba. Ya. Bukan ayyadriba ya. Seperti itu. Itu kata pelik yang pertama di siang hari ini. Kemudian selanjutnya itu ada masih di ayat 26 yaitu di lafaz nah di sini ya. Bihadza masalah. Nah, di sini ada waqaf lazim waqaf lazim ditandai dengan tanda mim kecil. Maka ya berhenti saja ya. Nah, di sini juga sudah tertulis ya waqful lazim, yaitu waqaf lazim. Maka ketika berhenti di situ, fathah tanwinnya itu dirubah menjadi mat dengan panjang 2 harokat. Masalah, nah begitu ya, bukan masal, bukan masalan, tetapi masalah. Ayat 26. Kita lanjutkan sekarang di yang ayat 27. Ya. Ayat 27 ini sering sekali ya kita temui di
sebagian besar orang ya ketika wakaf. Nah, di sini ya. Ketika wakaf pada lafadz fil ardi. Fil ardi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama huruf ro, yang kedua huruf bod. Nah, kita ketemu dengan bod lagi ya. Nah, ini dua-duanya karena sudah tertulis di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, maka dia harus terbaca ya. Jangan hanya dibaca salah satunya fil ar. Nah, itu kalau fil ar, nah ini hilang. Nah, sehingga kita sudah menghilangkan satu huruf. Dan menghilangkan satu huruf itu termasuk lahan jali ya, kesalahan yang besar. Atau fil arat. Nah, fil arat mengubah huruf ya menjadi T. Nah, padahal ini bukan huruf T. Maka ini juga berpotensi untuk mengubah huruf. Nah, lalu bagaimana yang tepat? Nah, kita jabarkan dulu ya sifat-sifat dari dua huruf yang terakhir ini. Yang pertama huruf ro, ya huruf ro itu dia sifatnya tawasud. Kemudian yang kedua huruf dod itu sifatnya rokhawah, ya rokhawah atau istiqolah. Ya ada rokhawahnya, ada istiqolahnya. Nah maka timbangannya harus dipenuhi. Yang pertama penuhi dulu tawasud dari huruf ro. Yang kedua tunaikan rokhawah dari huruf bod. Jadi bacanya bukan fil ar, ya, bukan fil arat, ya. Dan yang perlu diketahui roknya juga dibaca tebal ya. Jadi bukan ar tetapi ar, ar. Fil ar, au, fil ar, au. Nah, terus kalau di ini kita putus dulu satu persatu biar kita paham konsepnya ya. Eh, Kemudian setelah itu kita satukan fil aru, fil aru, fil aru. Nah, aru, ya bukan bukan arat, bukan ar, bukan apa lagi ya, bukan kedua-dua tadi, tapi adalah fil aru, fil aru. Nah, seperti itu ya. Jadi roknya tebal, dotnya jangan dikolkolahkan. Ya memang ini termasuk huruf yang wakaf yang sulit untuk dipraktekkan. Maka perlu dilatih berkali-kali dan perlu disetorkan ya. Disetorkan kepada guru. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya apa yang kita ucapkan itu apakah sudah betul ataukah belum. Nah, maka perlu disetorkan di depan guru yang mutkin, ya, guru yang faham tentang kaidah tajwid dan guru yang bisa juga mempraktekkan bacaan sesuai dengan jalur riwayatnya masing-masing. Selanjutnya ada di ayat 31. Nah, ayat 31 yaitu pada lafaz. Nah, di sini ya. Anbiuni. Nah, anbiuni. Di sini ada nun sukun ya. Nah, ada nun sukun bertemu dengan ba. Maka ini adalah hukumnya iklab dan di situ ada kaidah gunnah. Nah, maka yang perlu diperhatikan jangan dibaca dengan ambiuni karena dia ada gunnahnya, maka ditahan dulu ya. Sempurnakan gunnahnya, ditahan 3 harokat dan dirapatkan secara ringan ya. Jadi bukan ambi tetapi ambi, ambi. Nah, karena dari jalur riwayat yang kami dapatkan ya untuk membaca iklab itu hanya 2 ya, furja dan intibakus syafatan ya. Tidak ada yang dirapatkan secara kuat ambi, itu kami tidak mendapatkan jalurnya. Setelah kami tanyakan ke guru-guru kami pun juga sama ya.
Beliau-beliau juga tidak mendapatkan jalur yang seperti itu. Maka cukup tempelkan saja ya antara bibir atas dengan bawah dengan ringan. Cukup disentuhkan saja dan ditahan 3 harokat. Ambiuni, ambiuni. Nah, seperti itu. Itu untuk ayat 31 ya. Kita lanjutkan ke kata ke lafadz yang pelik selanjutnya. Nah, yaitu di ayat 33 ya. Di ayat 33 ini ada, nah di sini ya sama ambihum dengan amba'ahum. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini juga termasuk iklab ya, nun sukun bertemu dengan ba, maka ada yang pertama ditahan dulu 3 harokat ya. Yang kedua adalah nunnya dirubah menjadi mim, tetapi mimnya itu mim yang lunak ya, bukan mim yang kuat. Karena ini juga berhubungan dengan sifat ya, karakter dari huruf mim itu sendiri. Nah, maka jangan tergesa-gesa, ditahan dulu 3 harokat, tunaikan gunahnya, dan bibirnya dirapatkan secara ringan ya, secara ringan, jangan secara kuat. Ambihum, amba'ahum. Nah, seperti itu ya, bukan ambi, bukan amba, tapi ambi, amba. Nah, jadi ringan saja ya, jangan terlalu dipaksakan. Lanjut ke ayat 33 sudah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 35 ya. Di ayat 35, nah ini sering sekali kalau tidak diperhatikan tertukar di sini ya. Dikata wala taqraba. Nah, di sini di huruf ba-nya ada alifnya ya. Nah, ada alifnya. Maka ba-nya ini dibaca 2 harokat mad asli. Jadi wala taqraba hadihi. Nah, kebanyakan banyak yang tidak sadar membaca baknya itu pendek. Wala taqraba hadihi. Nah, itu enggak tepat ya. Jadi baknya dibaca panjang 2 harokat. Cukup 2 harokat saja. Jangan lebih, jangan kurang. Dan pantulan qafnya bukan ke ya, wala taqe, tapi wala taqo, wala taqroba ya, taqroba ya, bukan taqroba. Nah, ini terkait qalqalah ini juga termasuk kata yang pelik juga ya, walaupun di buku ini nggak disebutkan, tetapi ini dialami oleh banyak sekali para pembaca Al-Quran. Maka perlu kami sampaikan juga. Selanjutnya di ayat 35 juga, yaitu pada lafaz, nah di sini ya, fatakuna ya. Nanya di sini juga ada alifnya ya, maka nanya itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, kebanyakan tidak menyadari sehingga nunnya ini terbaca pendek. Fatakuna mina. Nah, begitu. Harusnya fatakuna mina. Nah, gitu ya. Huruf nunnya dibaca panjang 2 harokat. Jangan dipendekkan. Kita lanjutkan ke ayat 36 ya. Ayat 36 yaitu pada lafaz nah di sini ya.
mimma kana fi. Nah, di sini juga sering terkecoh ya, orang membaca nunnya itu pendek. Kana fi, harusnya kana. Dan juga memnya bertasydid di sini ada dua ya. Mem bertasydid, ada nun disertai dengan alif. Maka mem yang bertasydid ini ditahan dulu 3 rakaat, sempurnakan taronumnya. Kemudian nunnya yang setelah huruf K itu juga dibaca panjang 2 harokat. Mimma kana fi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, kita masih di ayat 36 ya. Masih di ayat 36 yaitu nah di sini ya. Fakulnah bitu ya. Fakulnah bitu. Nah, di sini fakulnah bitu, di sini ada pertemuan dua sukun ya, ada mat dan ada hamzah wasol ya. Jadi ketika ada pertemuan dua sukun yang satunya itu mat, maka matnya dianggap tidak ada sehingga ini langsung masuk ke sini. Ya, jadi jangan dipanjangkan ya. Jangan fakulna biltu. Nah, itu enggak tepat. Nah, tetapi langsung saja fakulna biltu ya. Fakulna biltu ya. Poknya ingat ini hurufnya pok ya, bukan tak. Maka jangan bitu tapi biltu tu ya. Naikkan pangkal lidahnya ya. Tunaikan sifatnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 36. Ayat 36 kata-kata yang cukup pelik juga adalah di sini ya, mim. Fakulnah bitu tadi sudah ya, fakulnah bitu sudah. Oh ini ya, nah ini. Nah, di sini ya, di aduwun ya, aduwun. Di situ kebetulan ada wakaf jais ya. Nah, dan sebagian besar orang wakaf di sini ya, wakaf. Nah, ketika wakaf di sini perlu diperhatikan di sini ada waw yang sukun berarti ya, waw sukun yang bertasdid. Nah, ingat ketika ada waw yang bertasdid, maka ada yang namanya kaidah naber ya. Kaidah naber di mana itu harus dilakukan untuk membedakan apakah waw yang ada di sini itu dia waw mat atau waw asli. Dan di sini waw asli bukan waw mat. Maka harus dinaberkan adu bukan adu. Nah, kalau adu nanti di sini jadi waw mat sehingga apa hurufnya berubah. Berarti kalau hurufnya berubah menjadi lahan jali. Nah, maka perlu diperhatikan di sini harus diperjelas suara wawnya sesuai dengan bunyi huruf waw itu sendiri. Adu, adu, ya. Bukan adu, adu, adu. Nah, ini nanti malah jadi panjang menjadi waw mat, bukan waw asli. Di sini juga banyak orang yang kesulitan untuk membaca ketika wakaf banyak yang masih keliru. Maka perlu menjadi perhatian. Kita lanjutkan di ayat 38.
ya. Di ayat 38, nah di sini ketemu lagi qulnah bitu. Nah, ini sama ya. Langsung masukkan ke haknya ya. Pertemuan dua sukun, yang satunya mat, maka matnya dihilangkan. Sehingga bukan dibaca panjang, tetapi dihilangkan enggak ada fa-nya ya. Qulnah bitu ya. Poknya juga ditebalkan. Setelah itu, nah beberapa ada yang karena ini cukup panjang ya ayatnya. Nah, beberapa ada yang tidak kuat sampai ke akhir dan kemudian berhenti pada lafadz hudaya ya. Hudaya. Nah, maka ini banyak yang masih salah wakaf di sini ya. Ada yang membaca dengan hudai ya, hudai. Ada yang membaca dengan hudai, ada yang membaca dengan hudai. Nah, padahal di sini kan mat arid li sukun ya. Mat arid li sukun berarti ya matnya dipanjangkan, yaknya disukunkan ya. Misal kita menggunakan 4 harokat. Hudai, hudai. Seperti itu ya. Bukan dibalik yang ya yang panjang. Tetapi yaknya itu sukun. Nah, begitu. Terus kalau sudah wakaf di sini, memulai kembali bacaannya bagaimana? Langsung nggak ada masalah. Fala khaufun, nah itu tidak ada masalah. Atau kalau mau mengulang, ya, dari sini juga nggak apa-apa. Faman tabi'a juga boleh ya. Nah, ini nanti ada di pembahasan wakaf wal ibtida. Kita lanjutkan di ayat 39. 39 di kata ulaika. Di sini wawunya nggak dibaca, ya. Wawunya nggak dibaca. Jangan dibaca panjang ula, tetapi cukup hamzahnya dipendekkan. Ulaika. Ini sudah sering dibahas ya di pertemuan kemarin. Nah, ini mengingatkan saja berarti ya. Semoga tidak lupa. Jadi wawunya ini dianggap tidak ada. Jadi ini bukan bukan waw mat, tetapi ini waw rosem ya, untuk membedakan tulisan antara ulaika dengan ilaika. Nah, karena dulu kan nggak ada harokatnya ya, seperti itu. Kita lanjutkan di ayat 40. Di ayat 40 di sini ada kata farhabun ya. Farhabun. Nah, di sini ini perlu difahami ya. Ini di kata farhabun. Nah, itu dia itu bukan apa namanya? Bukan alif ya. Nah, tetapi dia ini hamzah wasol ya. Maka ini bukan, oh itu ada mat bertemu sukun, berarti 6 harokat. Enggak ya, ini bukan alif. Tapi ini hamzah wasol ya, ini hamzah wasol. Nah, maka ya berlaku pertemuan dua sukun ya. Hamzah wasol ketika dia di tengah kata, maka dia tidak dibaca. Langsung ke huruf berikutnya. Farhabun. Ya, dan roknya dibaca tebal ya. Ingat roknya dibaca tebal karena dia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan fathah ya. Nah, rok yang berhubungan dengan fathah dia dibaca tebal. Lanjut ke ayat 41.
ya, yaitu kita ketemu iklab lagi di sini awwala kafirin bih. Nah, masih ingat ya, ikhfa di sini tanwin bertemu dengan ba, bunyinya dirubah menjadi bunyi mim, tetapi mimnya bukan mim yang kuat, tetapi mimnya yang lemah. Jadi jangan ditekan kuat-kuat. Kafirim, nah, bukan seperti itu, tetapi cukup kafirim bih. Dan ditahan dulu 3 harokat ya. Ada gunnahnya di situ. Setelah itu masih di ayat 41, yaitu di thamanan qalila. Nah, di situ kalau wakaf pada qalilan dia berubah menjadi mat ya, mat panjangnya 2 harokat menjadi qalila. Ya. Setiap wakaf pada fathah tanwin maka dia berubah menjadi mat 2 harokat. Kecuali yang fathah tanwin itu ada pada huruf tak marbutoh ya, maka dia bukan dipanjangkan 2 harokat tetapi berubah menjadi hak sukun atau hak mati ya. Masih di ayat 41, yaitu di sini di fattaqun. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi ya, yang mana tadi? Di ayat 40 tadi di Fauruha ya. Mana tadi ya? Nah, di sini ya. Fauruhabun. Nah, di sini fattaqun. Ini juga bukan alif ya, tapi ini adalah hamzah wasol. Ya. Sehingga tidak dipanjangkan tetapi ya langsung fatta ya, fatta. Baik, kita lanjutkan. Ayat 41 sudah, kita lanjutkan ke ayat yang ke-42 ya. Nah, di sini ketemu lagi ya, ada wala talbisul haqqu ya. Ada mat ya, di sini ya, bertemu dengan sukun lagi ya, hamzah wasol. Maka tadi ya, 2 huruf sukun bertemu ya. 2 huruf sukun bertemu, kemudian eh, kalau salah satunya mat maka dia dihilangkan matnya. Sehingga di sini dibaca dengan wala talbisul haqqu ya. Langsung ke lam yang sukun ya. Sunya tidak perlu dipanjangkan lagi. Termasuk juga masih di ayat 42 di kata wataktumul haqqo. Nah, di sini juga ada pertemuan 2 sukun ya. Nah, ketika salah satunya huruf mat maka matnya hilangkan. Nah, jadi dibaca dengan wataktumul haqqo ya. Bukan tumul. Nah, enggak begitu. Tapi langsung wataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke ayat 42 sudah. Berarti ke ayat 43 ya. Di ayat 43 mana? Oh, ini ya. Nah, ada lafadz wa aqimus sholata dengan wa atuz zakata. Nah, ini
membacanya wawunya ini bukan wawu panjang ya. Ini adalah tulisannya memang secara rosem begini. Jadi kalau kita menggunakan pelajaran bahasa Arab, nah biasanya di sini pakainya lam alif ya. Ini wawunya hilang begini ya, wawunya hilang. Tapi kalau kita menulis bacaan Quran ya ketika sampai di lafadz as-sholata dengan az-zakata, nah maka di sini apa namanya tulisannya seperti ini. Nah ya, nah, tulisannya seperti ini. Jadi apa namanya lamnya dibaca 2 harokat. Nah, jadi ini termasuk dalam kaidah penulisan rosem Al-Quran. Jadi untuk as-sholat dengan az-zakat, kalau di dalam Al-Quran tulisannya seperti ini. Ya, ini nanti juga kenapa seperti itu tulisannya? Karena nanti berhubungan dengan kiroat yang lain ya, selain kiroatnya Imam Hafiz ya. Nah, nanti akan dipelajari di kiroat yang lain. Maka ini jangan dibaca waqimus sholawata, tapi waqimus sholata wa atuz zakata, bukan zakawata ya, tapi ya zakata. 43 sudah, kemudian ke 45 ya, di 45. Nah, ini di lafadz wasta'inu. Wasta'inu. Nah, ini juga bukan dibaca wasta'inu tetapi was ya, langsung ke huruf sin yang sukun. Wasta'inu bis sabri was shalah. Begitu. Kemudian di ayat 45 di sini ketemu lagi ya lafadz wassalah. Nah, ini juga sama ya, ini membacanya bukan wassalawa tetapi wassalah. Baik, kita lanjutkan lagi di tadi sampai ayat 45. 45. Kita lanjutkan ke ayat 48 ya. Ayat 48 yaitu di di lafadz ini ya, huruf dalnya mati ya, maka dia wajib diqalqalahkan ya ketika waqaf. Nah, ketika waqaf maka lamnya ini juga harus disukunkan. Karena di sini kan cukup panjang ya ayatnya. Sehingga kadang mau satu ayat itu nggak kuat nafasnya. Sehingga banyak yang berhenti di sini. Nah, tetapi berhentinya kurang tepat. Ya. Maka ketika mau berhenti di sini, ya, kita perlu tunaikan sifat-sifatnya ya. Dal itu qalqalah, lam itu dia tawasuto ya. Jadi ade ya, ade kemudian el ya. Adil ya, adil bukan adil. Kalau adil, nah lamnya jadi sidah.
Nah, tapi lamnya dialirkan sedikit karena dia tawasud ya. Minha adl. Adl bukan adl tapi adl. Nah, jadi timbangannya sendiri-sendiri. Dal itu dia kolkolah dan juga syiddah. Kemudian lam dia tawasud ya. Tawasud. Maka tunaikan sifat-sifatnya. Nah, untuk yang seperti ini ya tadi ya fil ardi adlun ya kemudian dan lain sebagainya yang wakaf pada dua huruf sukun ini beberapa orang cukup kesulitan. Maka perlu dilatih dan perlu disetorkan ya, disetorkan kepada guru agar tahu yang diucapkan itu sudah betul ataukah belum ya. Kalau belum ya terus dilatih ya. Kalau sudah betul ya dipertahankan ya. Nah, kita lanjut ke ayat 49 di surah Al-Baqarah, yaitu kata-kata peliknya ada di sini. Nah, dikata Fir'auna ya, Fir'auna. Nah, Fir'auna di sini ya, roknya ya, roknya itu wajib dibaca dengan tipis ya, wajib dibaca dengan tipis karena dia berhubungan dengan kasroh ya, di sini. Ro yang berhubungan dengan kasroh maka dia dibaca tipis. Jangan ditebalkan Fir'auna tapi fir biasa. Fir'auna ya, Fir'auna ya, Fir'auna ya. Dibaca dengan tipis Fir'auna ya. Roknya tipis bukan ditebalkan. Lanjut ke ayat 51. Nah, 51 di lafadz ini ya. Summat takhawtum. Huruf dalnya harus dinyatakan ya. Tidak boleh diidghamkan ke dalam ta. Nah, jadi ini dalnya ini harus jelas ya. Ini harus jelas. Jadi bukan dibaca summat tahottum, nah, tapi summat takhawtum, takhawtum ya. Nah, ini harus terpisah ya. Karena banyak sekali yang ya, menggabungkan ini ya tanpa disadari karena mungkin cukup susah ya. Nanti kalau kita membaca riwayatnya Imam Syu'bah, nah baru digabungkan ya. Nah, ini hilang. Summat takhottum. Nah, begitu kan. Tapi untuk imam kita, Imam Hafs itu tidak begitu ya. Masing-masing ini setiap huruf dibaca dengan jelas, maka huruf zalnya harus ditahqiqkan, harus diperjelas. Summat takhottum, takhottum ya. Tunaikan sifat rokhawahnya huruf zal baru ke huruf yang setelahnya yaitu huruf ta. Nah, itu di ayat 51. Masih di ayat 51 di sini ya, min ba'dihi ini sering tertinggal ya bagi sebagian besar orang, seringkali terlupakan ya. Sudah betul dirubah menjadi mim tetapi gunahnya belum tertunaikan. Ya, padahal di situ ada gunahnya. Ketika gunahnya sudah tertunaikan ternyata menutup bibirnya terlalu rapat. Mim ba'di. Nah, padahal sudah beberapa kali kita sampaikan ya, bacaan yang mutawatir di dalam iklab itu hanya dua, furjah dan intibakus syafatan.
dan kami amalkan dan diamalkan guru-guru kami itu yang intibakus syafatan ya, merapatkan dua bibir dengan ringan, bukan dengan kuat. Jadi bukan mimba tetapi mim mim. Nah, cukup disentuhkan saja ya. Mim ba'di min ba'dihi wa antum, seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya, ayat 51 sudah. Kita lanjut ke ayat 60 ya. Lanjut ke ayat 60. Ya, ini juga sering menjadi problem ya ketika bertemu dengan eh, mana idrib bi'asaka. Nah, ini ya. Faqul nadrib bi'asaka. Nah, huruf ba mati bertemu dengan ba. Ya, ini ya, ba ya, ba yang sukun bertemu dengan ba yang berharokat ya. Nah, itu adalah idgham mutamasilain ya. Idgham mutamasilain ya. Idgham mutamasilain itu ya, dia semua pertemuan huruf yang sama persis ya, seperti ba, ta dengan ta dan sebagainya, itu peleburannya adalah peleburan jenis yang kamil ya, peleburan jenis yang kamil. Kalau peleburannya kamil itu berarti ya, berarti huruf yang pertama ini, nah ini cara paling gampang adalah dianggap tidak ada ya. Ini dianggap tidak ada. Jadi ini hapuskan saja langsung ke sini. Nah, sehingga dibaca dengan fakul ribbi, bukan ribbi tetapi ribbi ya. Ini hilang, masuk sempurna ke huruf yang kedua. Nah, kemarin ada yang bertanya itu ketika dal bertemu dengan dal dibaca wakodda. Nah, itu juga sama ya. Seperti ini. Maka bukan wakodda tapi wakodda. Nah, ini juga sama. Ilrib bi'asakal hajaru. Nah, seperti itu. Masih di ayat 61. Ya, masih di ayat tadi 60 ya. Kita lanjutkan ke ayat 61. 61 yaitu di lafad fad'u ya, fad'u. Nah, apabila waqaf pada fad'u, oh waqaf, ini enggak waqaf ya. Nah, ini bukan alif ya, ini hamzah wasol, sehingga bukan dibaca fad tapi fad ya, fad'u ya. Ini dihilangkan langsung ke huruf dal yang sukun. Setelah itu ketika wakaf pada kata, pada lafaz khairon, mana khairon? Nah, di sini ya, huwa khairun ya, huwa khairun. Nah, ketika ini kebetulan ada wakaf pilih ya, al-waqful aula, maka ketika wakaf di situ roknya menjadi sukun. Nah, ketika roknya sukun berarti dia berhubungan dengan kasroh, yang diwakili di situ adalah ya sukun. Maka roknya dibaca tipis ya, harus tipis. Khair ya, bukan khair tapi khair. Nah, seperti itu.
Tapi kalau diwasolkan, disambung, nah ini roknya jadi tebal ya, jadi tebal. Nah, ini kalau mau menyambung ini ada kaidah khusus ya di sini. Nah, nanti ada yang namanya apa namanya? Iltiqaus sakinain ya. Nah, di sini. Baik, kita lanjutkan masih di ayat 61. Masih di ayat 61. Oh ya ini ya. Tadi yang sempat ternyata di buku juga dituliskan. Nah, di sini. Kalau disambung di sini, di sini kan di Mushaf Indonesia kan kita sering melihat di sini di beberapa tempat itu diberikan nun kecil ya di bawah sini. Tapi ini enggak ada. Tapi walaupun ini enggak ada, ya, walaupun walaupun ini enggak ada nun kecilnya, tetap ya ketika ini disambungkan, ya, dibacanya bukan khairun ihbitu, tetapi khairunih ya, khairunih bitu misro ya, khairunih bitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada walaupun di sini nggak ada nun kecilnya. Nah, ini harus paham kaidahnya. Di sini ada pertemuan dua huruf sukun, iltiqaus sakinain ya. Nanti ini dibahas di kelas sebenarnya dengan lebih detail ya. Jadi nanti bisa belajar di kelas saja ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Karena ini cukup panjang pembahasannya. Hmm, seperti itu. Lanjut masih di ayat 61, yaitu di lafat mana? Asawa. Nah, di sini ya, di penghujung ayat bima asawa kanu. Nah, ini bukan, ini beberapa ada yang salah tangkap. Ini bukan matamkin ya, ini bukan matamkin. Tetapi ini adalah idgham mutamasilain ya, idgham mutamasilain. Sama seperti yang atas tadi itu ya, yang idrib bi'asakal hajar ya. Di sini ada waw bertemu dengan waw. Dan ini ada waw karena dia idgham mutamasilan maka wawnya bertasdid. Nah, maka di sini harus ada nabernya. Jadi waw yang bertasdid itu harus dibaca dengan naber asawwa, asawwa. Bukan asawwa, asawwa. Kalau asawwa, nah ini menjadi waw mat. Nanti menjadi berubah hurufnya. Nah, maka jangan dibaca seperti itu, tetapi dinambarkan dengan bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw wa kanu, asaw wa kanu. Nah, begitu ya. Itu namanya an-nabr. Dan ini idgham mutama silain ya, bukan matamkin. Banyak yang salah di sini menganggapnya ini matamkin ya, padahal dia bukan matamkin. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah cukup dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini ya, dan tidak ada pertanyaan ya. Berarti insya Allah kita sambung lagi pekan depan di hari dan jam yang sama ya. Di hari Jumat insya Allah jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini insya Allah kita cukupkan sampai di ayat 61 karena sudah jam 2 ya. Sudah jam 2 kurang 2 menit. Jadi kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga yang kita bahas tadi ada manfaatnya.
ya, bisa menambah kefahaman kita, kemudian bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan juga bisa memperbaiki lisan kita. Tentunya dengan pendampingan dari guru, ya. Karena tidak bisa tajwid itu belajar dengan mandiri, ya. Dia harus didampingi dengan guru. Termasuk kami, guru-guru kami juga belajar didampingi dengan guru sampai sekarang. Jadi kami juga belajar, kami juga mengajar. Jadi itu dua aktivitas yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang muslim, karena khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.